你在天寿森林里对。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Ascendan of the Nine Sun, tepatnya untuklah episode 11. Di episode kali ini, kita akanlah melihat salah satu tokoh akanlah meninggal dunia. Tetapi ya, dia ini nggak begitu penting guys. Justru akanlah membuat kalian senang. Dan Yunfei akanlah mengeluarkan kekuatan jiwa kaisar. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Yunfei tidaklah bisa melihat keluarganya diam begitu saja. Jadi, dia menggunakan cara terakhirnya, yaitu menggunakan kekuatan jiwa penuh dari Kaisar Langit. Lantas ya, keluarlah wujud yang begitu besar, membuat semua musuhnya menjadi begitu sangatlah ketar-ketir. Karena ya, seketika ranah dari Yunfei berada di alam Kaisar Langit guys. Maka dengan begini, tidak ada lagi yang bisa untuklah menghadapinya. Bahkan untuk tetua Lu yang paling terkuat dari antara mereka semua, hanya dengan satu kali tamparan langsunglah meninggoy. Begitu juga dengan ketua pasukan bayaran Qin Feng. Satu kali tamparan langsunglah meninggoy. Sayangnya, ketika Yunfei inginlah mengakhiri ini semua dengan menghabisi Qin Xiong sebagai dalangnya, tiba-tiba jiwa Kaisar Langitnya langsunglah redup. Sebetulnya, Yunfei memang sudah menduga dari awal kalau tubuhnya memang belum mampu untuk menggunakan kekuatan seperti ini. Alhasil ya, Qin Xiong dan lainnya masih diberikan kesempatan untuklah hidup. Melihat Yunfei yang sudah tidak bisa menggunakan kekuatan seperti itu, inilah kesempatan bagi Qin Xiong dan lainnya untuklah mengakhirinya guys. Tetapi masih ada beberapa tetua yang akanlah menghalangi mereka. Sementara itu, kita beralih pertarungan Su Qinglu melawan Xiao Di yang masihlah menganggap dirinya jauh lebih kuat daripada Qinglu. Padahal yang tidak dia ketahui, Qinglu jauh lebih kuat daripadanya guys. Terlihat dari berbagai serangan Xiao Di sama sekali tidaklah berpengaruh. Bahkan dapat dipatahkan dengan begitu mudah. Dan dia terus-terusan menjelekkan Yunfei, membuat emosi dari Qinglu memuncak, sehingga dia memberikan serangan telak. Tetapi tetap saja, Xiao Di terus-terusan mengejek Yunfei kalau dia hanyalah orang rendahan. Begitu juga dengan Qinglu. Sehingga ya, dia pun dijantur dan terkena serangan kelembutan melilit jari. Seketika nyawa dari Xiao Di langsunglah lenyap. Kematian dari Xiao Di menandakan kalau Qinglu bukanlah orang biasa guys. Setelah dari semua itu, Qinglu memperlihatkan gelang segelnya dengan berkata kalau gelang ini sungguh begitu menyebalkan. Iya, tandanya sebagian besar kekuatan dari Qinglu memang telah disegel guys. Kembali pada panggung utama. Tanpa adanya tetua Lu dan Qin Feng, keluarga Qin, keluarga Liu, dan keluarga Xi bukanlah apa-apa dibandingkan dengan keluarga Ye. Meskipun mereka menggabungkan kekuatan, para tetua keluarga Ye sudah jauh lebih kuat daripada mereka. Sehingga ya berbagai serangan mereka tampak terlihat sia-sia. Namun, karena jumlah keluarga Ye terlalu dikit, membuat mereka jugalah kesulitan. Yunfei bangkit berdiri dan meminta kepada tetua untuklah bantu dirinya dalam mengulur waktu karena dia inginlah membentuk formasi biduk 7 bintang. Sehingga mereka pun langsunglah membentuk sebuah formasi dan keluarlah formasi 7 bintang yang disebut sebagai pedang Xuan Huan atau 1000 pedang. Alhasil, 1000 pedangnya langsunglah dikerahkan. Siapa sangka Qin Xiong menarik tubuh ketua Xi. Alhasil, dia pun dijadikan sebagai tameng dan meninggal dunia. Melihat itu ya, Tian Peng hanya bisa geleng-geleng kepala. Dan perbuatan jahat dia tidaklah bisa dimaafkan sama sekali. Jadi ya lebih baik
dia temanilah mereka semua yang telah meninggal dunia. Dan satu serangan berhasil untuklah menembus tubuh dari Qin Xiong, membuat dia juga haruslah berakhir. Di detik-detik kematiannya, dia berdoa kepada Qin An sebagai anaknya, kalau dia haruslah menjadi lebih kuat dan balaskanlah dendam kematian ayahnya. Sedangkan untuk Tuan Boti hanya bisa gemetaran guys, karena tidak ada lagi yang bisa untuk menghadapinya. Dia pun langsung marah-marah kepada Kong Ren dan meminta pertanggungjawaban untuklah semua ini. Untuk Kong Ren, dia masihlah percaya bisa menang mengalahkan keluarga Ye. Sehingga para prajurit militer diperintahkan untuklah membentuk formasi anak panah. Sayangnya perbuatan dia sia-sia, karena mereka semua telah kedatangan dari pangeran ketiga dari Kekaisaran Qin. Pahlawan kesiangan telah datang guys. Ya, sebenarnya di awal-awal kita sudahlah menebak kalau dia akanlah datang. Kedatangannya membuat Kong Ren dan Xiao Wuhen atau Tuan Boti langsunglah ketar-ketir dan mempertanyakan bagaimana bisa dia berada di sini. Untuk pangeran ketiga mempertanyakan lagi mengapa untuk Xiao Wuhen sebagai anak dari Perdana Menteri yang tidak memiliki hubungan dengan kota kecil seperti ini. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Apakah dia inginlah menghabisi dirinya yang berada di kota ini? Dan juga mengapa dia terlibat dengan Yun Fei? Karena Yun Fei adalah penyelamat hidupnya. Mendengar itu ya mereka berdua langsunglah saksiksok. Karena awalannya mereka inginlah meminta bantuan guys. Tetapi setelah mengetahui Yun Fei adalah penyelamat hidup dari pangeran ketiga, sudah tidak ada harapan untuklah meminta bantuan. Alhasil Xiao Wuhen langsunglah bersujud dan meminta maaf atas kesalahannya. Begitu juga dengan Kong Ren langsunglah dimarahi. Dia hanyalah seorang pemimpin di kota kecil, tetapi begitu berani untuklah menyinggung penyelamatnya. Sontak ya, Kong Ren juga ikut-ikutan bersujud serta meminta maaf. Semua ini disalahkan oleh 3 keluarga yang mencoba untuklah menghasutnya. Pangeran ketiga tidaklah menerima alasan seperti itu, sehingga posisi dia sebagai pemimpin kota langsunglah dicabut dan diberikan sebuah ancaman jika kelak dia menyinggung keluarga Ye lagi, maka seluruh keturunannya akanlah dieksekusi. Lebih tepatnya, dimusnahkanlah. Sedangkan untuk Qinglu yang melihat dari kejauhan hanya bisa tersenyum dengan berkata, mungkin inilah akhir yang terbaik. Karena setelah ini, Su Qinglu akanlah pergi meninggalkan kota Yuan Fei. Sedangkan untuk Yun Fei, sungguhlah berterima kasih kepada pangeran ketiga. Di dalam batinnya berkata, dia memang benar-benar harus banyak menjalin hubungan baik. Dan dia menganggap bencana hancurnya keluarga dia telah berhasil dituntaskan. Tetapi Yun Fei tahu setelah kejadian ini, maka ya jalan hidupnya juga akan benar-benar menjadi tidaklah menentu. Karena takdir dari keluarga Ye itu seharusnya hancur. Namun, Yun Fei telah berhasil untuklah menyingkirkan krisis tersebut. Berarti, Yun Fei telah menantang sebuah takdir. Meski begitu, Yun Fei sebagai Kaisar Langit tidak akan pernah takut dengan semua itu. Dan dia berpikir setelah ini dirinya haruslah menepati janjinya kepada Qinglu. Tetapi dia mendapati sebuah pesan dari Qinglu. Ketika pesannya dibaca, Yun Fei langsunglah mengejarnya. Pesan ini berisikan kalau Qinglu haruslah kembali ke keluarga utamanya yang berada di Zhongzhou. Dan juga dia meminta janganlah bertindak gegabah. Untuk keluarga Su yang berada di Zhongzhou bukanlah yang bisa dia lawan untuk sekarang ini. Intinya jauh lebih kuat. Tetapi dirinya akanlah tetap menunggu janji-janji dari Yun Fei. Karena ya Yun Fei memiliki 2 janji. Pertama, dia akanlah selalu melindunginya dan tetaplah berada di sisinya. Yang kedua, dia akanlah menikahinya. Jadi, dia memberikan sebuah lonceng Xuanjin sebagai senjata sakti pelindung dari peninggalan ibunya.
dia memberikan satu untuklah kenang-kenangan. Sebagai tanda, setiap bunyi dari lonceng ini menandakan sebuah kerinduan darinya. Wadah! Dan dia akanlah tetap menunggunya di Zhongzhou. Beruntungnya saja ya, Yunfei berhasil untuklah mengejar kereta kudanya. Dan dia pun berteriak kepada Qinglu, untuklah jangan khawatir. Jika dia telah menjadi kuat, dia pasti akanlah pergi mencarinya dan menepati semua janji-janjinya. Tidak lama dari itu ya, pangeran ketiga datang dengan memberikan sebuah fakta yang sedikitlah menyelekit. Kalau keluarga Su di Zhongzhou adalah keluarga yang sangat terhormat. Bahkan untuk kota kekaisaran dari kekaisaran Qin pun sulit untuklah menandinginya guys. Wadah! Ditambah dia telah mendengar sudah ada keluarga terhormat di Zhongzhou yang akanlah melamar ke keluarga Su. Jadi ya, dia menyarankan kepada Yunfei, jadilah kuat lebih cepat. Jika dia bersantai, maka ya pujaan hatinya akanlah diambil oleh orang lain. Untuk Nona Xiao Cucu mempertanyakan lagi apa rencana dia selanjutnya. Karena keluarga Ye telah aman, maka ya dia akanlah pergi ke sekte Tianyuan. Dan pangeran ketiga meminta satu permintaan. Dalam 3 bulan ke depan akan ada yang namanya kompetisi alkimia. Dan dia inginlah Yunfei untuk mewakilinya. Dan dia berharap besar kepada Yunfei karena ya kompetisi alkimia ini akanlah menentukan nasib para pangeran. Ternyata ya ada pangeran ke-1 dan pangeran kedua guys. Jadi ya dengan memenangkan kompetisi alkimia barulah berhak untuk mengobati nenek suri mereka yang sedanglah mengalami sakit. Jadi selama mereka bisa untuklah menyembuhkan nenek mereka, maka mereka akanlah diangkat menjadi putra mahkota. Dan sebagai imbalannya, untuk keluarga Ye akanlah mendapati perlindungan yang ketat. Dan Yunfei langsunglah menerimanya. Dia akanlah bertemu lagi di kota kekaisaran dalam 3 bulan ke depan. Lalu kita diperlihatkan di hutan belantara terdapat 3 praktisi yang berada di alam kaisar langit, yaitu Youye, Jinwu, dan Tianlu. Mereka bertiga merasakan jiwa kaisar langit, tetapi tiba-tiba menghilang. Dan ini adalah hal pertama yang mereka rasakan ketika berada di dunia Hongmeng. Tetapi ya, Tianlu meminta untuk lupakan saja. Mungkin itu hanyalah perasaan mereka saja. Lebih baik mereka pergi ke kota Zhongzhou untuklah mendapati kesempatan menjadi dewa di sana guys. Lebih tepatnya ya menjadi orang yang paling dihormati dan dipuja-puja. Ya sebetulnya mereka ini berasal dari alam atas guys, sebagai musuh utama dari Yunfei. Sedangkan untuk Yunfei yang telah tiba di sekte Tianyuan, haruslah bertemu dengan pria yang merasa dirinya begitu tampan. Waduh, tampan dan mempesona ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你在天兽森林里对